mama kelemahan dia makan buat pacu-pacu jaga ada yang sandik lemah dengan mama ni ke tau nyontlok setan dek dengan ini ni kita ngaji dengan mama lamun dek julu niki ja elek daden papah lamun dek mudin niki ja elek mudin papah sak paling julu elek mudin apa ni kasebut iya tu karena kelemahan dengan mama ni kelek mata maka silap pada saling jaga ada dengan mama niki mumak tahu kelemahan dengan mama ni kelek mata dendek sida semakin aneh je tak kena je benar peringat kena aneh jauh ni kan bangga hidup karena kelemahan kelek mata jadi berbintang pada yang apa rano ada misal teman dia aku jadi dengan maka sanina niki walaupun sah puasa niki lagu pahalan kabar menjaga lain berlayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi jawami'in ni'am. Walladzi a'thana fursatan liqiyam syahri ramadhana. ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, ampura yang dewek yang hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif Imam Az-Zahidin hafizahullah wa ra'ah, pimpinan pondok pesantren Imam Az-Zahidin Kelanjung, yang insyaallah kita sama-sama berdoa mendoakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keistiqomahan kepada beliau untuk membangun pondok pesantren Imam Az-Zahidin ini semakin maju, semakin baik dan semakin berkah paling penting nggih. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan para tuan guru, para asatid, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada pagi hari menjelang siang nike, yang tiang hormati, yang tiang muliakan para santriwan, santriwati, orang tua, wali santri, singkatnya para hadirin wal hadirat yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu. Insyaallah duduknya tiang pelungguh senamian di tempat yang baik dan barokah niki adalah sebagai salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai tiang pelungguh senamian. Alhamdulillah. Saat pertama-tama sila kepada barang-barang mengucapkan puji syukur tiang pelungguh senamian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari yang kepiran niki Ibu? Ke-6 apa ke-7? Yang ke-6. Alhamdulillah sampai lupa nggih. Sampai hari saat ke-6 niki Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan, ketaatan untuk menjalankan ibadah kewajiban tiang pelungguh senamian sak tegawi sekali setahun puasa Ramadan niki. Alhamdulillah. Karena banyak sematon jari tiang pelungguh senamian sak tahun sebelumnya kemungkinan hadir bersama kita di sini di dalam keseharian di majlis ta'lim pondok pesantren Imam Az-Zahidin niki. Bisa jadi pada hari ini mereka sudah tidak ada.
Maka seandainya manusia sampun tercabut nyawa sida Allah Subhanahu wa taala niki untuk bisa dikembalikan di dunia niki walaupun sesaat, berapapun biaya pasti nak pada milih. Maka nikmat paling penting setelah nikmat iman Islam niki adalah nikmat nyawa sak masih tekaruniain tiba tiang pelunggu senamian di kandung badan nika. Masih bersatunya antara jasad dan ruh tiang pelunggu senamian dalam menjalankan ibadah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang tiang hormati, saat kedua mari kita bareng-bareng bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah panutan tiang pelungguh senamian, di mana tidak ada satu aib pun yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam searah oleh beliau. Tidak ada secuil aib pun kemudian ia tercontoh dengan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nentenar. Ia terboyakan pun berusaha membetok kekurangan aib seorang Muhammad niki nentenara. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan beliau qudwatun hasanah, sebagai contoh sabaik, di mana ketika tiang pelunggu senamian mengikuti apapun yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari qaulinya sampai fi'linya sampai takririnya, maka niki adalah jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tiang pelunggu senamian irup sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling baik terjadi irup Nabi Muhammad. Pegawaian luwe terusuhan luwe teringanan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad. Lagu walaupun luwe rukhsah dan keringanan niki fadilah keutamaan paling luwe. Nikilah keutamaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki paling kontek umur di antara selaku umat-umat Nabi selainnya, lagu fadilah searak dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih belo sebenarnya nomor terjadi dibanding umat-umat sebelumnya. Lamun tak tahu kadu fadilah keutamaan dialak dalam perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi contoh Lailatul Qadar contoh salah sekek. Sembayang contoh salah sekek. Sembayang mula awal itu tersurut sampai 50 rakaat ibu-ibu. Sampai kemudian di antara salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tiba pelungguh senamian sampai kekurangan jari jari 5. Lagu walaupun kekurangan kewajiban sembahyang di jari 5, tetap keutamaan fadilah menyamai yang 50 rakaat. Begitu juga sekhususnya di dalam bulan Ramadan niki. Saking si luwek kelebihan keutamaan searak di bulan Ramadan niki, lamun tak hitung dia tak bau si tak hitung. Maka kesempatan besar di bulan Ramadan niki tiang khususnya kepada barang-barang untuk mencari kesempatan emas niki. Elek bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan niki, lamun kita gawe sembahyang sunnah maut sepahala sunnah. Lamun kita gawe kewajiban pegawaian sak wajib maut pahala wajib. Berbeza lamun bulan Ramadan. Lamun bulan Ramadan pegawaian sunnah niki ditingkatkan, dilipat gandakan pahala menjadi pahala wajib. Alhamdulillah. Maka rugi telah monte andik gawe pegawaian sunnah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan niki.
untuk menutupi kekurangan-kekurangan, kelupaan-kelupaan samun tegawi selama 11 bulan sebelumnya. Lamun kita gawe wajib pada bulan Ramadan niki, anggaplah sembahyang 5 waktu. Niki salah satu kewajiban. Memang harus tegawe bilang jelo. Maka pekerjaan wajib niki dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kebaikan. Jadi lemu tak kanggo hitung, lemu tak kanggo hitung-hitung lalu sebenarnya amal niki nggih. Tapi sebagai fadilah, sebagai keutamaan jok dengan seawam, kanggo untuk cerita ada yang sak semangat. Pelungguh makin sampun sembahyang subuh one. Lamun sembahyang subuh sebelum bulan Ramadan, maka mau pahala sembahyang subuh sekali. Lalu sembahyang subuh one di bulan Ramadan, maka berlipat ganda marak dengan sembahyang subuh 70 kali. Lipat ganda kebaikan nih ibu-ibu. Jarin kesempatan belik niki untuk menghidupkan bulan Ramadan niki dengan sebaik-baiknya. Elek bulan Ramadan niki juga sangat banyak kebaikan. Bu Napi yang tegawe di bulan Ramadan niki, karena kebetulan niki bulan Ramadan. Maka tiang sekedik walaupun niki tidak akan sempurna penjelasan tiang karena menjelaskan tentang fadilah keutamaan hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa tentang bulan Ramadan niki tentunya tidak cukup hanya dengan sekali pertemuan. Tapi minimal sampun tengah nauk. Mudah-mudahan masih pelungkum senamian sampun napiaran barang kanje Al-Ustadz Al-Mukarram Syarif Imam Az-Zahidin yang sampun menjelaskan semua hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Walaupun mungkin apa yang akan tiang sampaikan niki sampun masih tersampaikan si para tuan guru, si para ustadz-ustadz yang lain, tapi menolak sifatnya agama Islam. Tidak akan bisa Islam niki bisa jaya. Ketersambungan sanad keilmuan niki Islam niki tidak akan dikenal kalau tidak sering disebut berulang-ulang. Makin tersebut Imam Malik tahun tersebut, Berajah Malik tersebut. Untuk apa? Untuk mengingatkan dan agama Islam ini tidak hilang ditelan oleh zaman. Makanya kerang tersebut. Maka ampura apa-apa yang tiang sampaikan niki nggih ibu-ibu. Lamun misal kerang kelaluk dengah tuan guru ni jadi dalam cerita unin kan. Maka sampunan marak nikah. Walaupun tersebut arak sopok sahabat, kalau tidak salah kalau enggak tabi'in atau sahabat yang pernah menjelaskan, saya pernah mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ratusan kali kata. Lagu setiap kedengah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni marak model tumben kedengahan. Saking marak menolak tentang semangat dia nuntut ilmu walaupun kerang dengar terus diulang-ulang. Apapun ketika diulang-ulang maka akan semakin baik, maka akan semakin apiaran mulia keadaan niki. Zikir pun semakin solah, dia kerang tulang-ulang pun solah. Tafakkur niki pun jadi solah karena kerang terulang-ulang. Para santri juga menghafal Quran, ya kembali pun mau menghafal Quran atau menghafal kitab-kitab karena sering diulang-ulang. Kenapa para santri-santri niki ketika dia keluar dari pondok pesantren niki kemudian siap secara tanggung jawab, siap secara moral, setiap segala sesuatu karena kegiatan di pondok pesantren niki diulang-ulang. Meno pegawaian bilang jelo santri niki nggih. Nah, ngaji bae bilang jelo. Belajar kitab bae bilang jelo. Tiang bae sampun masih jadi santri, terkadang ingin itu masih malas. Karena nolong untuk pegawaian. Tapi ternyata itu yang menjadi ciri khas sebuah pondok pesantren. Itu yang menjadi ciri khas seorang santri untuk pinak santri niki menjadi orang-orang yang sudah siap dari segala sesuatunya. Maka di bulan Ramadan niki ibu-ibu dan bapak-bapak yang tiang hormati, Bu Napi atas siapan. Arak telu hal-hal yang paling prinsip di bulan Ramadan niki yang harus tiang pelungguh senamian niki kerjakan. Di mana 3 prinsip niki atau 3 perintah niki saling berkaitan yang akan menambah
kesempurnaan, fadilah dan keutamaan daripada bulan Ramadan niki. Bu Nabi niki sak pertama perintahnya sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lamun tak ibu-ibu atau mungkin santri sampun kenal dan sudah umum ayat ni ke. Sak pertama tentunya adalah tersuruh berpuasa di bulan Ramadan. Nabi sebab niki buat suruh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan niki. Nabi sebab sak pertama memang niki adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sebagai dengan sak beriman yang mengimani tentang wahyu, yang mengimani tentang agama Islam ini, ya kembali suruh beriman karena di dalam agama Islam ini ada hal-hal yang masuk akal. Ada juga hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal karena akal tidak mampu untuk menjalani itu. Makanya disebutlah sebagai iman. Misal beriman unin tentang arak siksa kubur. Beriman tu unin antan arak ya surga neraka. Lagu diteman bau si zahiran niki lamun terteman pindah duk alam niki. Maka satu-satunya cara ketika akal tidak mampu memikirkan niki, maka imani bayane dulu. Imani be dulu aneh. Ieu ditekena di dalam perintah agama Islam niki. Maka buat suruh perintah pertama niki buat puasa niki perintah Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua niki untuk membiasakan diri bahawa sebelum kita puasa niki arak nikmat samun tegawe di dunia. Napi nikmat-nikmat sak paling deman dari dunia sak terlihat duniawi mangan atau berkelur nggih. Lamun tidak berkelur mati terlaun soal nah. Maka niki nikmat belik. Nginem. Lamun tidak nginem pelut terlaun nggih adik-adik. Coba saya tahu mangan tidak nginem mati ente masih. Dapat boleh kepeng segudang, namun tidak ingin mangan masih tetap tak pelut, dah masih. Okay. Sak kedua nikmat niki tinduk. Coba arak dengan dia bau tinduk, pasti tertinduk dalam sehari semalam minimal pasti tak tinduk. Karena niki nikmat sak terbaik Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sak ketelu niki adalah niki 17 plus. Okay. Nikmat saat terakhir niki adalah ketika ada suami istri yang sah kemudian bergaul kanjeng dulu. Niki salah satu nikmat dunia. Namun santri-santri juru ndak pikiran saat niki nggih. Sak mamu ataupun sak nini cukup wah nganau julu. Nanti jak sekolah be pacu-pacu dulu. Pada suatu saat nanti Allah pasti akan tunjukkan rahasianya kepada pelungkum senamian. Nah tersebut bahawa 3 nikmat. Bu demen be datang puasa seni, engkah tersuruh mangan, engkah tersuruh nginem, tinduk jak masih. Engkah teteben masih dekati seni nanti. Padahal sebelumnya niki adalah perkara yang halal dan lamun tergawe dengan cara yang baik niki menimbulkan pahala. Lalu setelah puasa niki nikmat telu niki tendotan dulu bareh mana-mana dengan subuh sampai maghrib pun terkena. Nabi niki salah satu hikmah ada tiang pelungguh senamian wikan bahawa sesungguhnya nikmat yang kita anggap niki adalah nikmat yang besar, ternyata masih ada nikmat lebih belik dibanding nikmat sakniki. Bu Nabi niki nikmat sak paling belik lamun tuah daik sakniki. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketika nafas tiang pelungguh senamian, ketika detak jantung tiang pelungguh senamian selalu bersama saya Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai lamun tak ite sampai mutawah berajah tasawuf, sampai berajah ilmu tasawuf niki dengan cara mendalam. Lamun muahirab bahawa zikir niki lebih nikmat dibanding mak bergaul kan senina, maka insyaallah ita dengan mulia. Itu dengan mulia. Nikilah yang sesungguhnya sedang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelunggu senamian. Agar kamu cari dan boyak nikmat yang sesungguhnya adalah ketika kamu berzikir bersama Allah Subhanahu wa taala. Coba boyak. Nggih. Niki tersuruh di dalam perintahan Allah Subhanahu wa taala. Maka tersuruh niki puasa si Allah Subhanahu wa taala pertama piranlangan mulai min tulu'il fajri ila ghurubi asy-syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Lagu niki sampunan hanya puasa-puasa doang. Nggih. Sampunan hanya puasa-puasa awak doang, kemudian ruh niki ndak milu puasa. Sampunan niki hanya awak doang saat puasa, ruh ndak milu puasa. Nabi lamun puasa awak doang. Makanya puasa niki para ulama niki membagi para ulama tasawuf menjadi 3. Makanya puasa niki para ulama tasawuf terbagi menjadi 3. Bombay atau ita jahrin. Mbak atau ita bisa ditimbang di diri masing-masing. Sak pertama tersebut kena saumul khusus atau saumul umum ampun. Saumul umum ai saumul awam. Arah-arah tersebut arah puasa dengan awam. Bagus napa? Bagus masih tidak masalah ya. Cuman niki tingkatan sak paling bawah. Yakni as-saum min al-akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Dek tekanggo mangan nginem, dek tekanggo melakukan hal-hal sak membatalkan puasa dengan terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka niki hanya ni mun berbentan nani ada yang selamat deh yang bila bantal suruh mangan dia nak mangan. Lagu angan jak masih lain-lain. Maka niki tersebut sebagai puasa dengan awam. Kemudian saat kedua arah-arah tersebut as-saumul khusus. Puasa sak khusus. Nabi puasa sak khusus niki martabah sak kedua. Tingkatan sak kedua. Yang mana-mana sak kedua wah neh tahu tanah. Mudah-mudahan terkecan dek peringkat sak kedua walaupun sak kedua sangat tinggi. Nabi puasa sak kedua niki as-saumu min ma'asillah. Adalah puasa ada yang seandainya batal puasa, kedua puasa masih ada yang dek gawe perkara-perkara sama maksiat. Sampunan ara ibu-ibu atau bapak-bapak atau tiang misal pelunggum senamian dia menelek balik ara tak puasa deh. Puasa terkadang yak bergawean berat lalu agak berat dah ne. Ada yang kita puasa barang melihat tengilem ni kan. Barang melihat temangan sak berat lalu marah biasa. Akhir laun ibu-ibu atau bapak-bapak biasa ni ibu-ibu dah meluk kancing misal kan begutu misal apa anu. Ya berbaris mana kan? Berbaris buat lisan apa lisan aran. Pada saling gutu. Ada saling gutu, bu saling gutu ni kan puasa. Biasa ni ibu-ibu lamun nak kumpul aku terus. Apakah kisah ibu ni datang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wah berbahasa ni ke ibu-ibu Robin. Apa ni mana? Oh ni tak suruh puasa seanu. Oh mana tertuan wah Nabi Muhammad ni. Ya ni tuan gunung Robin mana ni. Seorang ada tersuruh. Mudah-mudahan sama menyamkan setiap kali lagu biasa lamun pada merumpi terus merumpi. Masalah itu apa yang pelai? Cerita Abu sama dedek langan bareng. Cerita anak berdua yang semeton, anak berdua yang tetangga, berdua yang semenok. Ia cerita bareng, buya sakit tangan. Ya lampak boy langan mau. Misalnya jika lampak ibu-ibu ni bercerita. Aku kedai baru ada dedar tak bertangku ngone melilak jamak ngone. Kebentan ngone. Mbesen kita buit, mbesen kita dada ni. Saya dia anak saya no ngone.
Anak nama no mana kan. You ni ngat ibu-ibu lela. Berembe jari sak menung. Ya tentu memang unin bercerita kan. Tentu tentang ngengat kan. Lagu tetap dak cerita aib dengan adalah ya sah. Ya salah. Dak sak kena unin bercerita ibu-ibu. Nggih. Dah kan kena orang bercerita tentang engat bucanina sana, kemudian engat segala macam tentang bertangkung dia nak beda antara perlu tangkung dia tu dia ingin bercerita dia nak adab menjadi dengan ucapan hanya ingin menceritakan dengan aib dengan maka nak disebut dengan ghibah. Nabi ghibah niki membicarakan aib orang lain. Dakat kena ia jadi penzina. Misal dakat saya tentu tan gawe zina, tentu misalkan gawe maling, tentu tan ia dewa sembahyang, tapi bukan berarti pegawaian dengannya kemudian nak jadi umbar si itu jok ceritaan jok dengan. Karena Nabi lamun tak ceritaan aib dengan gibah jari. Bu ternyata setelah ditelusuri dengan niki dan nuah gawe apa-apa, berzina misalnya dia nuah. Sembayang dia palsu dah kemudian beli tahu. Bukti lain yang ceritaan dengan luah maka niki jatuh jadi fitnah. Jarin fitnah kan gibah. Saya sak milih amalan, nak tak nak solah jadi. Ibu-ibu. Dek nak. Yang cerita sak solah sak lengik niki salah. Cerita ternyata dengan dia luah gawe jadi fitnah. Lebih bagus kalau terbegutu ni kejap. Mudah-mudahan siapa pada beri hafalan ibu-ibu ni deh. Atau mungkin apa saudara cerita si tuan guru nak bercerita hukum dengan mana-mana. Bagus lamun saling cerita sak bagus jak sila. Dia darat masa salah. Lagu dendek menyerempeng-nyerempeng jok kiri malik kena. Cerita dia menengat dengan berdua motor kan. Beli motor baru. Sombong dapat dengan tu. Sombong dapat sini kan. Iya wah, termak sama berdua motor ni sombong lalu jadi dengan salah jadi dengan berdua nikmat, tapi nikmat si Allah Subhanahu Wa Taala itu bantengangan tu, nggih. Itu bantengangan kan dia nak kena jadi penyakit hati. Maka nikilah yang disebut puasa as-saumul khusus. Jaga nyawa niki langan perkara gibah. Jaga nyawa niki langan pegawaian al-kadzib berbohong. Jaga nyawa niki, ruh niki langan pegawaian namimah atau fitnah. Jadi lemon tah gawe jaga pegawaian niki langan hal-hal sak terlarang si Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sak dia lawan sambil terpuasa. Sak biasa niki terjadi walaupun sak mama-mama masih arak. Lagu boleh coba jadi dengan Nina ibu-ibu nggih. Kalau itu terlarang ni dia. Lagu memang ia kodrat tabiat dia dengan Nina nggih. Ada yang sak aman dunia sini. Puasa dengan Nina nggih. Puasa, sah puasa. Den bani mangan, den bani nginem, den bani hal-hal sak membatalkan den bani. Lagu misal arak dengan Nina ni sambil puasa, dia menengkah hasar, taik motor, bercelak, berkincun, kadu tangkung sak paling sak paling ketat, kemudian selana mun kadu sak pokok bermi sak tan jelas ruan, punya beda warna doang. Lama dia luah maruan lepis ruan kan. Lagu sebenarnya bentuk jak menawah ruan kan. Ndik nak jawab manalah. Bermi sak ruan segi tak le luah no, iya wah ruan elek. Dalam bentuk warna aja beda aja pasti memang nggih. Itu puasa ni ya. Niki contoh. Jarin ada dara lah, ada dara je biasa tu berbelu biasa benda-benda. Lalu jalan-jalan naik motor dengan kahasar, lalu ngabuburit taran kan, lalu jalan-jalan selalu pameran awak. Padahal yang kan puasa. Apalagi nak berkerudung nak malik. Ya tutup aurat kan. Berparam-par tuturai berkincu bercelak. Kayak model you can see mana lah. Kamu bisa lihat saya kan. Apa masa tengok dengan mamu nu kan kelemahan betul kelemahan dengan mamu. Ya dek.
mata untuk kelemahan dengan mama nggih. Dedek pinak dengan mama jadi lemah. Lamun dengan nina napi tu kelemahan. Elek perasaan ibu becat nangis dengan nina no. Angka ia pun becat nangis, pun becat treju dengan nina no. Karena kelemahan dedek perasaan. Mama kelemahan dedek mata buat pacu-pacu jaga ada yang sandek lemah dengan mama ni ke. Tau nyontrok setan dek dengan nina ni kita ngaji dengan mama. Lamun elek julu niki ja elek daden papah. Lamun elek mudin niki ja elek mudin papah sak paling julu elek mudin. Apa ni kasebut? Iya tu karena kelemahan dengan mama niki elek mata. Maka silap pada saling jaga ada dengan mama niki mumak tahu kelemahan dengan mama niki rek maten dendek sida semakin aneh ja tak kena ja pada ingat kenane jauhin kan bangga hidup sana kelemahan rek mata jadi berbentang pada sak apa rano ada misal teman dia aku jadi dengan aneh. Maka sanina niki walaupun sah puasa niki lagu pahalan kabar bejaga lain berlayangan. Marak model sak puasa hanya awak doang lagu nyawen dek milu puasa. Iman kan jeruh dek milu puasa. Niki model contoh sak kedua. Arak puasa sak ketelun tersebut arang saumul khususul khusus atau khawasul khawas. Bu puasa sak beremben niki as-saumu bima siwallah. Berpuasa untuk segala hal berkaitan dengan kegiatan duniawi ini yang hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pegawaian dunia ini tidak dia jadi hiraukan dalam arti bahawa yang jelaskan nanti pokok searak le diri ini hanya saya dan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pokok tidak ada yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah menjalankan puasa martabah pertama kanca kedua yang hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal sifatnya duniawi dia tinggalkan. Hal-hal yang sifatnya akan menjauhkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Dun burung kak lalu ngojek jari menyuni mentang burung. Dun burung kak jadi lalu ngeladen nak lalu nukangan aku jadi tukang. Burung kak kuliah jalan jok sawah jok bangkat jadi aku pegawai jadi petani tuan guru macam-macam doang sih dia terkena ya. Nabi maksud kita memalingkan keadaan dunia ini kita kembali hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena searan dunia ni kinapi, searan akhirat ni kinapi. Searan dunia ni adalah segala sesuatu yang memalingkan tiang pelunggu senamian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun kenyangkan ibadah ruan. Nikilah dunia. Sekali lagi nggih. Searan dunia niki segala sesuatu yang memalingkan tiang pelunggu senamian dari bersama dan mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun marak ruwet nyengket ibadah. Nikilah dunia. Sebaliknya napiaran akhirat segala sesuatu yang mendekatkan diri selalu dekat bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri pegawai niki selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun seandainya pegawai niki mararuan pegawai dunia. Makanya sampunan lamun gak kena aneh as-saumu bima siwallah, berpuasa hanya bersama Allah selangga. Tinggalkan dunia, tinggalan lu nambah, tinggalan lu begawian, tinggalan lu nukang, tinggalan lu ngeladen, tinggalan malik rapatan seni ni unit jadi yang keringan. Lamun tak paham marah menung. Jadi Nabi kena searan dunia niki segala sesuatu yang melupakan meninggalkan kita dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak nyukat gawe ibadah. Misal arah ibu-ibu datang jog deriki nyengkat hadiri pengajian. Lalu ternyata lamun timbul hal-hal yang sifatnya penyakit hati di dalam ibu pulung kesenamian niki, maka samara rua menyikam gawe ibadah nane tulang jatuh dari dunia.
Cukul niki kan jangan cukul, kan bagus lah niki majelis taklim. Lagu ternyata di dalam hati niki ada penyakit. Ya. Di dalam hati niki ada penyakit. Aku jadi adik sak tahu aku pesu ngaji. Ya. Adik sak tahu aku ni pesu ngaji. Ni. Adik sak tahu aku ni anulah kalimat-kalimat yang kemudian merendahkan orang lain ketika dia gawe kebaikan. Niki kan pelunggum nyikan gawe kebaikan. Jangan kemudian pelunggum senamian melakukan kebaikan-kebaikan sama niki dikotori dengan prasangka-prasangka buruk terhadap orang yang tidak mengaji. Berprasangka buruk kepada orang-orang yang mungkin belum sempat dia untuk menuntut ilmu. Lamun menang berprasangka, maka niki ada penyakit. Maka walaupun tokol ruwet majelis ta'lim niki itanya ketika gawe kebaikan berubah drastis niki jadi pegawaian dunia yang tidak ada manfaat, arti dan nilainya. Niki jadi acuan ibu-ibu nggih. Jadi lemot milu ngaji cukup itu ngaji untuk diri. Pelungguh ngaji untuk diri. Pelungguh santri-santri niki menuntut ilmu untuk diri. Ndek tapa ita nuntut ilmu, ndek tapa ita belajar agama untuk nilai dan dengan. Ndek tapa ita nuntut ilmu agama, ndek tapa ngaji, ndek tapa mondok untuk tak bandingan diri terkanca dan dengan. Jadi salah jadi jadi pegawaian sama arun pegawaian akhirat niki, maka kembalilah dia marah pegawaian dunia. Kemudian Nabi searan keparan pegawaian akhirat segala sesuatu yang mendekatkan tiang pelungguh senamian kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun seakan-akan nyengket marah ruat pegawai dunia. Nabi contoh niki ibu-ibu. Arak sopak pelungguh senamian niki jadi petani, arak jadi tukang, arak jadi ngeladen, arak tukang ojek, arak sak berdagang ngelik peken. Niki kan meraruan pegawaian dunia doang. Nama tendek gawe napes tak nafkahan sekeluarga. Lamun kita sak jadi petani, jauh wah tambah datang wah jog bangket. Ndek tapak berarti kemudian kita puasa buta hanya momot doang. Takut kita gawe pegawaian duniawi ndek. Datang jog bangket, dagu ketika jog bangket niki kita niat. Aku niat niki untuk kaboya rezeki jadi kewajiban aku di keluarga Cina ya. Mangan minum ibadah, tenaga ni ibadah. Nane sida lalu nambah edek bangket. Kemudian dengan nowo ngelik bangket. Mun niatan ketika ya Allah, aku niat ni ya keniatan jadi bekal ibadah kesannya. Maka setiap tambah niki sesungguhnya kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diikuti kanca zikir Allah la ilaha illallah subhanallah wala haula wala apalagi nak terus niat doang baru termasuk pegawaian niki lah termasuk pegawaian akhirat. Sida jari dagang di peken berembentan aden pegawaian dagang niki jadi berkah. Tentu lamun terjadi dagang ya biaran hak-hak kita jadi dagang, hak-hak kita jadi pembeli ada tetap tahu. Ketika tidak berdagang lek peken niatan ketika berdagang niki jadi nafkah sina ibadah. Aku boyak niki berdagang arak sina ya biayan mondok anak. Elek pondok pesantren Imam Zahidin Kelanjuh. Jadi langan hasil niki pelungguh berusaha berjuang berikhtiar untuk mendapatkan berti niki kemudian bati niki kemudian tekadulah untuk biaya sekolah mondok anak di pondok pesantren Imam Az-Zahid. Maka niki berubah jadi pegawaian akhirat. Lagu sampurna niki lemulek pekan ibu-ibu nggih biasa enten paling luwe setan anu nggih. Beton paling luwe setan anu elek pakan kan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun tak hitung-hitung dengan lek pakan niki
Bila ansa jujur kan tidak jujur kemungkinan. Karena ia boleh coba dengan jadi dagang. Boleh coba dengan jadi dagang. Ia mahal berkah ni ke? Ia mahal berkah ni ke? Boleh coba. Ara sopo ina-ina atau bapa-bapa. Misal ia apa menjual? Ia jual tolang komak misal dah. Atau tolang kedelai misal. Beli dia tolang komak lalu nendak tolang komak niki jog suit. Tendak tolang komak niki aji 10.000 sekilo. Misal. Lalu ni bu niki kalalahan lalu jog suit. Tendak tolang komak sekilo 10.000. Beli ni ya sampai setimbang atau 1 kilogram lebui atau tolang apa ni kebaru? Tolang lebui, nggih, lebui. Sak bidang ni ke nggih. Kemudian berdagang lah aja lepak kenembiaran lagi baru beli. Hasil tendakan seelek baru tais niki terjual mari kejog baru beli. Hasil tendakan niki aja 10.000 sekilo. Terderet karena niki tolang lebui niki. Tapi nak jadi sekilo atau tu lek napiaran. Lek keraru atau tutuluk. Setelah niki nanti datang pembeli. Pira jin sekilo tulang lebu ni nak? Oh, jadi mula 1.000 sekilo. Ada dengan milih boya batu atau dia orang mahal lalu. Jin 4.000 sekilo. Ya ini dagang ini nak. Jin 4.000 sekilo. Oh kena. Jin 4.000 sekilo. Dia mahal lalu ina tu kan. Mai be kebelin be mai haji $11.000 memang. Ni haji $11.000 atau $12.000-an. Ampura dah pun haji $12.000 jak modal ambil dia nyampe ni. Harap dia dengan sekena ni. Loen. Lamun haji $12.000 jak modal ambil dia nyampe ni ki ampura maaf ni. Padahal ia tendak haji 10.000 sin tendakan. Lagu apa ni berbarak? Namun je $12.000 je. Lagu terkadang namun kena terbarak si pembeli ni ke aneh ni pokok tulak modal kedoang $12.000 aneh ni terus karingan. Pokok tulak modal kedoang $12.000 padahal wah mau bati pira 2.000 le sana. Nah iyalah salah satu penyakit seelek peken dan niki luwek kejadian dan wah kedengar. Niki jadi perhatian jok kita pelungkum senamian. Adet sak dendek gawe pegawaian samaran niki. Masih ingat tahun niki baru ibu. Jadi namun tak tendak 10 apa ya salah kena 10 kembek. Oh ni kita ketendakan di 10 niki saya ketendakan. Jujur insyaallah lamun tu jujur lek pedagang lek pakan niki sak paling penting di dalam dagang niki adalah barokah tu ya. Napi aran barokah sesuatu yang sedikit banyak manfaatnya yang barokah. Napi aran perkataan sak barokah perkataan yang sedikit tapi manfaatnya banyak. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki disebut aran jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim niki Nabi Muhammad berbahasa sekedik lagu ternyata terjelasan niki para ulama wah ribuan tahun dan ini selesai saking si belik si luas lalu makna di dalam setiap kalimat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu masih niki sampunan lek pekan girang pada bersumpah. Girang pada bersumpah. Demi siapa lagi akan demi Allah sampai sekena mana? Ada yang terpercaya si pelanggan. Sampunan samarak nikah. Karena bagaimanapun lamun tuah jujur solah kena lurus sunan kita berdagang insyaallah rapat berkah nikah. Searan berkah niki walaupun segede manfaatnya solah ya teman. Niki ibu-ibu nggih. Niki sak pertama kedua.
Kemudian sak kedua saya harus tergawe persiapan di bulan Ramadan niki setelah puasa sak wajib niki adalah tentun pegawaian sunnah sak terkhususan arak di bulan Ramadan niki dan tentunya juga di luar Ramadan. Sak pertama niki tentu adalah salatul tarawih atau salatul lail. Sampunan ya sampai dindik gawe sekarang salat tarawih niki karena salawat tarawih niki yang paksa gawe di bulan Syawal dek ni sampai mak nangis darah misal di bulan Syawal lemak usolli sunnat tarawih rakaat ini Allahu akbar ni milik niat lemak di bulan Syawal karena milik nyesel misal usolli sunnat tarawih ni lah berembe jari nah marak meni karena niki sekali setahun. Dan fadilah masih niki sungguh sangat belik. Lamun seandet itu di masjid mungkin masjid Syiah. Salat tarawih niki kan 2 rakaat sampai 20. Lamun tak berat kalau ijab milik masjid yang berjamaah, kawin milik bah. Nah ini. Yang berat lalu silah sampai sesini kesempatan. Lamun berat kalau ijab tak kawin kahise karena bila sini berbuka sampai misalnya kasati di sini berbuka membalas dendam ya ini biasa sudah cuma berbuka ya selalu ni bina aksurat bina ambilan PS bina berpulak mantap banget sampai 4 kali dulu ni jangan mulai berbuka sampai dia ketasan dia belum paling dia terus tapi yang pasti nafsu terlalu beli lamun saya tidak mampu dia gawe terawih mungkin awal waktu kahis bareng gawe masih pas kita jauh masih baru dia masalah sak penting jangan sekali sampai meninggalkan sholat tarawih. Beda sholat tarawih ini tidak dikit. Nah, kalau kamu santri ya yakin. Biasa sampai coba ini ibu-ibu saya balik. Lebih masih ini ibu-ibu saya balik. Beda tempat juruk ini kira-kira ibu-ibu. Sembahyang tarawih, ya, atau ya terus Al-Quran semampu. Nah, yuk. Semama tinjaunya dia telah puasa dengan kalian sampai maghrib. Ya, mungkin puasa awal, mungkin puasa batin, mungkin puasa zahir. Jangan selama dalam tulu'ul fajr ini, dalam mulai fajar ini sampai maghrib, dia tekan tuh ya rapat-rapat di sini sampai nafsuan oleh makruh jadi. Untuk berseminan sampai subuh bisa sengaja batal jalan puasa. Lebih baik menjadi sabar di usia ini. Selama kejauhan ini masyarakat matahari ini bisa sabar. Waktu dengan terawih Allahu Akbar ini. Buat sembahyang terawih. Sembahyang isya. Lalu sembahyang hello. Aneh, hari keluar, aku dengan kakak. Belum, puasa baru sudah lebih paham sudah. Nah, wah mulai berlaku nih, sudah. Terlalu nggak malu, lampak, kemudian masjid dalam tahu. Bombe terpejuluk, atau terpejuluk. Pemilik semaman atau nampak di masjid dalam terawih. Mungkin kalau Ustaz sama orang dari mana Ustaz itu lebih ikan. Semamu minta santriwan. Karena tidak dengan mamu ya, tahu santriwati aku ini. Kemana?
Kenapa kesalahan di rumah itu? Berarti ada dua ulama nih. Ada dua dalam ulama yang istilah. Ada kau laki-laki karena mereka laki-laki. Semua sebenarnya. Lalu beda orang kau Indonesia. Pendapat saya beda kan ini. Terawih dulu aman orang. Nabi paling bagus dan pun paling bagus kita pertama komunikasi ya. Komunikasi ya Nabi jarak tengah dulu. Ada di kepala beda mana boleh? Komunikasi ya, kan bagus. Belum tahu jarak. Sekarang di barang-barang belum semuanya kan coba paham. Misal paling bagus tahu jadi barang-barang. Pokok paling dalam masalah aku paling dulu. Nah, aku paling dulu menjalan. Dek, lalu ternyata menonton desa ini, itu kemirin pekerjaan tahanan. Nilai maka bakti saat bersenambung ini adalah wajib. Ya, bakti saat dan bersenambung ini adalah wajib. Dan salah satu kewajiban sedikit selama nikah nafkah wajib. Maka kalau ini wah komunikasi yang dengan sholat, wah terlalu semangat sholat sampai apa segala macam kalau bergeming semangat ini kok nanya lah, dek nanya yang baru, mohon marahnya tidak harus dalam takdim wajib, harus dari awal itu, bakti itu semangat. Karena ada terawih yang masih banyak terawih itu adalah sunnah. Yang gawe yang sunnah adalah kesunahan dari Ibu. Jadi gawe sunnah ini diterapkan. Nah, ada semangat wajib. Layani terus semangat. Jadi fokus pengajian di bapak di santri tutup ya contoh dulu. Contoh dulu. Ya tutup jarang-jarang. Tutup jarang-jarang. Nah, bareh lamun wah selesai panjang semangat niki karena darurat mungkin semangat niki daripada akan marah dari segala macam. Ya entah sana pada barang-barang lagi, pada barang-barang dulu udah jamaah di terakhir bawa dulu. Baru jadi ibadah sholat menurut saat lima ibadah terakhir di tengah. Benar. Nah dari kesimpulan kamu bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah, terus tak perlu yang sampaikan juga niki di dalam perkara yang berkesenamian. Yang terakhir niki adalah berusaha ada kesimpulan jawaban di dalam pegawai puasa yang ini adalah fitkun minan. Ada beberapa terlepas dengan ancaman api neraka yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia sehanya lupa kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Maka sekek banyak sampian yang sak fadilah bagus sekolah di bulan puasa ini adalah sedekah. Jangan sampai kita melewati bulan puasa ini cenderungnya kecuali kita sudah bersedekah. Walaupun samut sedekahan ini adalah pemberian seperti itu. Walaupun samut sedekahan ini bukan hanya berbentuk kepeng, bisa juga berbentuk tenaga. Jadi lupa sedekah. Boleh kepeng 1.000, jodoh anak yatim, jodoh fakir miskin, jodoh tetangga sekurang mampu. Apalagi nak lebih, intinya ada semua apabila sedekah di bulan Ramadan. Sekali sedekah di bulan Ramadan, maka mau itu pahala wajib. Belum kita sedekah, ya terserah. Intinya apapun bentuk sedekah ini di bulan Ramadan ini, apalagi ini kita mati di bulan Ramadan. Di pondok pesantren Imam Muzahid mati. Berbeda dengan sedekah dalam bentuk pembangunan pondok pesantren, lebih seorang alim. Ada yang bersedekah di pondok pesantren, dia tak kalah ngaji, dia tak kalah baca Quran, dia tak kalah mondok, dia tak kalah berdoa, dia tak kalah selalu ada di pondok pesantren. Maka selama pondok pesantren Imam Muzahid ini ada,
Walaupun bersedekah tenaga, bersedekah kepek di pondok pesantren ini dalam rangka pembangunan pondok pesantren ini, maka seandainya nak pondok pesantren ini sampai hari kiamat amal kebaikan untuk penerusnya yang sedekah. Alhamdulillah. Maka mungkin ini adalah kesempatan terbuka dalam Ramadan ini untuk memperbaiki amal ini. Karena sampun banyak sekali contoh-contoh tentang bagaimana dulu pada zaman sahabat Rasulullah SAW, berembentang berlomba-lomba para sahabat bersedekah itu. Salah satunya dan ini diceritakan di dalam sebuah kitab, sahabat Rasulullah SAW, seorang bernama Abdullah bin Ja'far. Seorang Abdullah bin Ja'far ini dulu beliau terkenal sebagai manusia paling dermawan. Ketika pada zaman Nabi sahabat Abdullah bin Ja'far ini adalah salah satu para sahabat yang terkenal sebagai orang yang dermawan. Karena segala sesuatu dan kebutuhan dakwah Islam pasti Abdullah bin Ja'far ini hadir. Singkat cerita, Abdullah bin Ja'far ini lewat di kebun. Lewat di kebun, sudah lewat di kebun ini dari hamba sahaya. Dari hamba sahaya ini kemudian datang majikan hamba sahaya ini membawakan 2 potong roti. Membawakan 2 potong roti dari hamba sahaya. Ngengarap di Abdullah bin Ja'far. Dia menerima 2 potong roti si hamba sahaya ini lalu mengatakan, setelah beberapa saat datang basuh anjing, datang basuh mendekati dan menjawab, mendekati hamba sahaya ini salun gerakan-gerakan ekor elong sebagai tanda bahwa berarti basuhnya juga rapetan dengan hamba sahaya ini. Tapi Abdullah yang tidak kuat karena saking berat rasa ini sedekah anti-kamu tafdilul ghair, mendahulukan orang lain, apalagi nikmat hewan. Menbel ulah marik 1 potong roti itu basuhnya sedekah. Terdengar si basuhnya dia mengatakan Malik namanya elong. Mohon gerakan-gerakan elong si basuhnya. Masih kasihan Abdullah bin Ja'far. Masih kasihan hamba sahaya ini. Malik pun ber selaku roti ini di basuhnya sampai besuhnya basuhnya. Kemudian Abdullah bin Ja'far yang melihat hamba sahaya ini, hebatnya di hamba sahaya ini. Didekatilah kemudian hamba sahaya ini si Abdullah bin Ja'far. Wahai hamba sahaya, wahai si fulan. Maka beli basuh dia roti. Nabi ini jawab si hamba sahaya ini, aku nane yang tidak hidup di dunia basuh. Aku nane yang tidak hidup di dunia basuh. Lalu kita hidup nane tapi selalu dunia ini di dunia kita tahu, di dunia manusia. Maka basuhnya tidak berakal. Maka aku kasihan di basuh ini mengkebir. Maka berlebih Malik dulu dijawab. Sampai kemudian aku pada si makan. Tidak kebir si majikan dia dulu potong roti kita. Aku puasa. Aku puasa yang tahan lapar. Yang tahan lapar karena kan dia. Ternyata Abdullah bin Ja'far merasa malu si kebaran bahasa. Ternyata aku para jenazah kami dermawan di Madinah serasa kayak masih kalah si hamba sahaya. Nabi maksud pelajaran di dalam kisah itu, manusia berbeda kasih sayang untuk hewan. Manusia berbeda kasih sayang untuk hewan berbasuh. Berbeda dengan kita pada kasih sayang pada manusia. Tentunya lebih berat pahala dan jalan
Lalu tak itu pada sedekah, pada saling membantu, pada saling menolong, saling mengapa pada manusia. Ada saja dia kebalik. Bagaimana sampai mungkin mana dia bilang dulu. Lalu ternyata tetangga semua pemesa keluarga tetangga ini masih luwih kekurangan saat pegawai dengan hak-hak. Maka di bulan puasa ini yang simpulkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hormati, selain kita membumikan sedekah di bulan Ramadan ini, belum bisa anda mampu saat bilang ini walaupun 1.000, 5.000 ataupun lebih, maka insya Allah akan bernilai kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang muliakan, yang hormati jamaah majelis taklim Imam Az-Zaidi rahimahumullah. Sekian mungkin yang kita sampaikan. Mohon maaf bila ada umbar-umbar hal-hal yang nasihat agak dewasa, tapi ini perlu yang sampaikan sebagai ilmu, khususnya yang pada bulan Senin ini bareng-bareng. Ada saat bulan Ramadan ini kita pada bareng-bareng berjuang berikhtiar. Ada saat mau derajat itpun minan. Ada saat mau derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di bulan kiamat. Mudah-mudahan sekalian kita tamu oleh baru mulia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikhususkan kepada orang-orang yang menjalankan puasa, menjalankan hak-hak puasa ini dengan sebenar-benarnya. Akhirul kalam, sebelum kita tutup pengajian ini seperti permintaan beliau, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin hampir semuanya ini, kecuali saya termula, semuanya hampir ini dalam keadaan berpuasa, dan jumlah yang belum kesenangan ini ratusan, jumlah sedikit lebih. Maka di antara salah satu waktu yang paling baik dan mustajab untuk berdoa adalah ketika orang-orang ini sedang berpuasa. Sekek dengan puasa pun ketika dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkisah juga. Apalagi nanti ini bareng-bareng. Jumlah sampai ratusan angka ini bareng-bareng. Walaupun tiada tidak pasilah, tidak baik kita atau bulan-bulan ketian, karena saya masih manusia lagi. Lalu bisa jadi dengan adik-adik sama si sholat, sama si cuci, dan bapak-bapak ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan yang muliakan, ini dengan nanti kita bulan bareng-bareng. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi lahumul Fatihah. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وشيخنا وشيوخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حقوق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا
نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك واشرح علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من طلب الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب مولانا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.